Kita lanjut kepada Uni kita, Uni Andari Gusman. Beliau ini adalah CEO muda di sebuah perusahaan internasional Google ya, dan mewadahi Asia Pasifik. Kita minta Mbak Apolo pengalaman dan harapan-harapan dari Uni Andari Gusman. Kami persilakan Uni. Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar semuanya? Bisa dengan baik ya. Okay. Kedengaran. Oke, Pak. Videonya juga bagus ya, suara bagus ya. Oke, siap. Makasih, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu kehormatan untuk saya bisa berbagi pengalaman bersama dengan para pembicara lain yang sangat inspiratif tadi barusan. Mungkin angle saya agak sedikit berbeda ya, Prof, karena dari tadi kita dengar dari figur-figur politik dan juga CEO yang mempunyai startupnya sendiri. Kalau saya dari sisi profesional, saya kebetulan sekarang di Google Asia Pacific, bukan CEO, mungkin dikoreksi dikit, saya program manager di Google Asia Pacific berbasis di Singapura. Cuman sedikit koreksi aja. Ya, baik, silakan. Oke. Thanks to technology ya, mungkin kita bisa semua bertemu melalui platform ini hari ini. Padahal kita semua dari tadi kita dengar teman-teman udah dari Mesir, dari kota-kota berbeda di Indonesia. Ini sangat amazing dan benar-benar blessing sebagai generasi milenial. Nggak mungkin ini bisa terjadi di masa lalu, even 10 tahun yang lalu misalnya. Dan ini mengapa saya memilih jalur tempat yang saya berada sekarang untuk terus berkontribusi, berkarya, dan terus belajar dalam perusahaan teknologi. Di kantor pusat regional Google Asia Pacific yang saat ini membawahi 14 negara. Mungkin kalau dari sisi saya sendiri, Prof, lebih cerita sharing dari sisi pengalaman saya, dan saya ada kira-kira key messages nanti insya Allah bisa mungkin bermanfaat buat teman-teman sekalian. Pernah nggak teman-teman ngerasa setinggi atau sebanyak apapun prestasi yang udah diraih, selalu aja muncul perasaan tidak percaya diri dan menganggap kesuksesan yang udah diraih merupakan kebetulan yang belaka. Mungkin beberapa teman-teman di sini nggak asing lagi dengan istilah yang namanya imposter syndrome atau imposterism, yaitu kondisi psikologis yang sering dialami oleh orang-orang kompeten yang sering meragukan kemampuannya sendiri. Kadang-kadang saya pun mengalaminya. Mungkin karena secara budaya kita di Indonesia diajarkan untuk nggak menonjol-nonjolkan diri alias rendah hati. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu, sebenarnya ini dapat dimengerti dan sebenarnya kondisi ini bisa menjadi suatu nilai tambah kali ya, yang agar kita terus tetap eling sebagai individu. Namun ada garis titis di mana kondisi ini bisa menjadi suatu hambatan untuk seseorang dalam mengupayakan kesuksesan yang diinginkan. Karena sebelum mencoba, udah give up dulu misalnya. Jadi makanya kita terus harus berpijak pada budaya kita, tapi terus tetap harus mengembangkan profesionalisme. Jadi kalau dalam case saya sendiri, saya memulai karir saya kebetulan di Jakarta, di bidang manajemen konsultan perusahaan Amerika, tapi sering ditugasin di sekitar kawasan Asia Tenggara. Jadi karena itu saya sering bekerja dengan kolega-kolega yang berbasis di Singapura, Jepang, dan lain-lainnya. Setelah kira-kira 5 tahun bekerja ya, saya menyimpulkan kalau saya bisa melakukan tugas yang sama dengan kualitas yang sama dan dalam kurun waktu yang sama dengan kolega-kolega saya di negara-negara tersebut, berarti otomatis logikanya saya bisa dong berbasis di negara lain di luar Indonesia. Jadi tendensi natural saya yang kadang-kala mengalami sindrom tadi, imposter syndrome, mungkin adalah menerima fakta aja gitu. Mungkin sebagai orang Indonesia, posisi saya tuh sebenarnya udah nyaman banget. Tapi saya memantapkan diri untuk go for it, karena penasaran. Jadi keluarga meyakinkan bahwa karena udah punya kemampuan dan juga udah punya pengalaman yang cukup, insya Allah, yang dibutuhin adalah percaya diri. Jadi katanya, balik lagi daripada penasaran selamanya gitu kan, bener juga gitu saya pikir. Dan itu exactly what I did. Jadi dengan motivasi yang besar, kerja keras, dukungan keluarga, serta keyakinan sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya memantapkan diri untuk mengejar cita-cita saya tadi, untuk mencoba merantau gitu ya. Sebenarnya kuliah sih udah di luar juga di Amerika, cuman kebetulan kembali lagi ke Indonesia awalnya, tapi pengen keluar lagi gitu.
Jadi saya sejak itu mulai shortlist kira-kira mau di industri mana, mau perusahaan apa, dan kira-kira role yang cocok dan yang saya mau dan selaras dengan bidang saya yaitu human capital apa gitu kira-kira. Dan jujur my dream company has always been Google. Alasannya satu, teknologi giant, dan saya ingin belajar dari sisi internal gimana sih perkembangan teknologi secara pesat terjadi. Kedua, tim human capital tadi atau people operations bidangnya di Google itu sangat world class. Dan ketiga, dengan pengen bekerja dengan kolega-kolega terbaik dari seluruh dunia. Mungkin sebagian juga udah pada tahu kalau prinsip rekrutmen Google adalah untuk menemukan atau hire orang-orang yang terbaik yang bisa sukses dalam konteks perusahaan dan juga bisa membuat orang-orang di sekitarnya juga sukses. Jadi sepanjang kita masuk dalam kriteria itu, kebangsaan, ras, agama, dan umur misalnya, udah tidak menjadi faktor penentu. Jadi benar-benar mengenai kemampuan kita, what do you have to offer, pengalaman dan juga kapabilitas kita sebagai individu. Jadi siapakah kandidat yang akan membawa kira-kira nilai tambah terbesar ke perusahaan jika kita memilih dia. Prinsip seperti ini benar-benar bisa diteladani dan relevan untuk kita semua dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi karena saya tahu persis ini, saya mencoba mempersiapkan diri baik-baiknya dengan cara banyak membaca, nonton video yang relevan, kira-kira budaya company-nya seperti apa, proses interview-nya seperti apa, dan juga menulis puluhan halaman interview notes, udah kayak kembali ke kuliah lagi, kalau mau belajar exam, kalau mau belajar tes gitu. Terus latihan juga mock interview atau interview pura-pura dengan adik saya yang kebetulan juga waktu itu bekerja sama saya di perusahaan saya sebelumnya. Udah benar-benar dedikasinya udah kayak second job atau part-time job yang saya lakukan di luar kerjaan saya di bidang manajemen konsultan tersebut. Prosesnya berjalan sekitar 2,5 bulan. Alhamdulillah saya di sini sekarang. Jadi sekarang sebagai salah satu profesional yang jumlahnya dari Indonesia, yang jumlahnya sangat sedikit di kantor saya dibanding dengan nationality lainnya, banyak orang Amerika, misalnya Korea, Australia, saya merasa bahwa mau nggak mau, saya di sini tuh bukan hanya merepresentasikan saya sebagai Andari misalnya, tapi saya juga mewakilkan Indonesia dan tentu sekaligus mewakili diaspora Minang. Karena itulah saya ngerasa setiap harinya itu udah kewajiban saya untuk terus menjadi kayak ambassador yang baik atau at least berusaha memberikan yang terbaik dalam melakukan kerjaan saya dan interaksi dengan orang lain. Karena mau nggak mau, apalagi sekarang kan, kalau misalnya orang menanyakan perkembangan Indonesia pasti nanya ke saya gitu kan, karena di tim saya pun saya sendiri gitu yang orang Indonesia. Jadi sekarang sedikit lagi walau dalam situasi COVID ini, jadi makanya saya senang banget bisa berpartisipasi hari ini di mana teman-teman bisa terus semangat belajar mengenai gimana bersaing di ranah nasional dan juga internasional. Saya harap sharingnya bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada konklusinya 3 sih sebenarnya kalau dari saya. Yang pertama, kembali ke melawan imposter syndrome tadi dan terus percaya diri. Kedua, terus kerja keras dan keluar dari zona nyaman agar terus kita terus develop ya sebagai individu. Ketiga, kita terus harus mempresentasikan Indonesia dan diaspora sebaik-baiknya. Jadi akhir kata, karena waktu terbatas, kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat chat dan kalau bisa nanti saya akan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Andari, luar biasa ya. Like father, like daughter ya.